Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta sinetron Tajuk Cinta, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat ya guys. Berjumpa kembali nih di channel kesayangan kita, yakni channel yang selalu membahas ulasan dan prediksi sinetron Tajuk Cinta. Namun sebelum lanjut ya guys, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Di episode hari ini kita akan mengulas di mana perjuangan Dafri untuk membebaskan Syifa dan juga Bunda Oki. Terlihat Dafri yang menemui pemilik sekaligus pemegang studio berita. Ia ingin mengklarifikasi bahwa Syifa dan Bunda Oki tidaklah bersalah atas kejadian yang menimpa salah satu model busana di butik milik Syifa. Dafri sangat panik sehingga ia memaksa agar ia bisa menunjukkan bukti bahwa Syifa dan Bunda Oki tidaklah bersalah. Terlihat pemilik studio itu tidak bisa memenuhi keinginan Dafri karena hari sudah larut malam untuk memulai siaran langsung dalam berita di TV. Tetapi melihat kesungguhan Dafri yang benar-benar tulus itu, pemilik studio TV itu pun langsung berubah pikiran dan menyarankan Dafri untuk langsung ngomong dengan wartawan yang mewawancarainya. Dan terlihat Dafri yang sedih dan juga gelisah langsung mengiyakan apa yang disarankan pemilik studio tersebut. Di sini terlihat Dafri yang sedih hingga matanya berkaca-kaca. Ia harus bisa membebaskan Syifa dan juga Bunda Oki sebelum tengah malam, seperti janjinya yang ia ucapkan kepada Syifa. Lantas Dafri berterima kasih atas kesempatannya yang bisa mempublikasikan berita tentang kejadian di butik milik Syifa. Dan di saat pemilik studio meminta untuk segera dimulai, Dafri lalu menelpon Oki untuk membantunya membuktikan bahwa Syifa dan Bunda tidak bersalah. Oki yang baru saja sampai rumah itu pun menyanggupi permintaan Dafri untuk membantunya. Dan tibalah di mana Oki telah sampai di depan studio yang dimana Dafri memintanya untuk datang di tempat itu. Ternyata sudah ada Ilham dan juga Pak Rahmat yang tiba lebih awal di sana. Di sini terlihat momen di mana Pak Rahmat dan Om Eros yang berkenalan. Dan Om Eros yang ingin melihat suami Tante Nadia. Oh ini suami Nadia. Ternyata ia lebih tua dari aku. Kelihatannya ia pengusaha sukses, ucap Om Eros yang ingin tahu suami Tante Nadia. Dan tidak lama Oki, Pak Rahmat dan juga yang lainnya langsung masuk ke dalam studio itu. Terlihat Alina yang sedang berbaring sembari berbicara sendiri. Syifa, aku sudah baik sama kamu, tetapi kamu malah nusuk aku dari belakang, ucap Alina. Dan terlihat Dafri yang mengatakan dalam membuktikan bahwa Syifa dan Bunda Oki tidak bersalah dan tidak ada unsur kesengajaan. Dan para wartawan meminta bukti jika Syifa dan Bunda Oki tidak bersalah kepada Dafri. Ketika Dafri yang ditekankan oleh pertanyaan-pertanyaan wartawan itu pun terdiam karena ia tidak memiliki rekaman CCTV itu di dalam HP miliknya. Dan berita acara TV yang live itu bermunculan di TV. Hal itu pun disaksikan juga oleh teman Alina. Lantas teman Alina memberitahu bahwa Dafri sedang live untuk menunjukkan bukti bahwa Syifa tidaklah bersalah. Untung saja Oki datang tepat waktu di saat Dafri dihadapkan pertanyaan tentang video rekaman
yang dimana kejadian tersebut. Lantas, Oki memberikan rekaman tersebut dan Dafri terus meyakinkan bahwa Shiva dan Bunda Oki tidaklah bersalah. Dafri langsung memberikan rekaman itu untuk membenarkan ucapannya, dan Dafri memberitahu kejadian di saat ada kecelakaan terjadi, dan para wartawan dan juga pemilik studio melihatnya dengan seksama. Ketika rekaman itu diputar, terlihat di mana kejadian yang menimpa seseorang model yang tertimpa AC di atas ruangan. Dafri yang tidak mengetahui betul tentang kecelakaan itu langsung kaget atas peristiwa yang menimpa model busana itu. Dafri membuktikan bahwa ia tidak mengada-ngada. Memang betul kejadian itu murni bukan ulah Shiva dan juga Bunda Oki. Pemilik studio dan wartawan yang telah melihat rekaman itu pun mengiyakan bahwa peristiwa tersebut benar-benar kecelakaan. Terlihat pula Alina yang telah menonton berita tentang klarifikasi Dafri. Berita itu pun terdiam dan ia tidak berbicara sepatah kata pun. Di sisi lain, Tante Nadia yang juga melihat berita itu pun bingung siapa yang melakukan hal yang sefatal ini, atau ini ulah Arman. Tetapi jika Arman yang melakukannya, ini tidak mungkin. Arman akan meminta bayaran kepadaku jika ia melakukannya, ucap Tante Nadia yang bingung dan juga heran siapa pelakunya di balik kecelakaan tersebut. Dan terlihat Dafri yang memohon dengan wartawan untuk mempublikasikan beritanya tersebut seadil-adilnya dan tidak memihak satu sisi sekalipun. Dan tidak lupa juga Dafri berterima kasih atas bantuan Oki dan yang lainnya telah membantunya untuk membuktikan bahwa Shiva dan Bunda Oki tidaklah bersalah. Terlihat Tante Nadia yang masih bingung siapa pelaku di balik kejadian di butik Shiva. Terus memikirkan Alina yang lebih benci Shiva daripada dirinya. Ia curiga Alina yang melakukan hal buruk tersebut. Di sisi lain, ketika Oki menyadari di rekaman itu ada hal yang mencurigakan, ada seseorang yang sedang mengutak-atik AC yang dimana sebelum acara berlangsung gerak-geriknya sangat mencurigakan. Oke, terima kasih guys untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.